Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramandita Fauzan. Dan saya Rosalina Widya Rahma. Kami dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Dalam video kali ini kita mendapat tugas dari mata kuliah pengolahan kelas digital. Nah, lebih tepatnya kita akan membahas 25 resource yang ada di Edukatif. Nah, mungkin nggak perlu lama-lama, kita akan langsung masuk ke materi aja. Semuanya, tadi kita udah ngelakuin pembukaan ya. Sekarang kita bakal langsung masuk ke materinya. Nah, ini saya udah masuk di salah satu kelas yang ada di Edukatif. Oh ya, maaf sebelumnya. Untuk edukasi ini itu adalah salah satu platform, terus LMS itu Learning Management System, atau sistem yang membantu guru dalam melakukan pengelolaan kelas. Nah, dalam edukasi ini ada banyak banget fiturnya yang insya Allah bakal membantu teman-teman pengajar atau mahasiswa yang mau mengelola kelas tapi sudah terbantu dengan teknologi. Nah, sekarang saya masuk di kelas saya. Untuk masuk di sini mungkin kalian bisa lihat di tutorial lain bagaimana mendaftar di edukasi dan membuat kelas. Karena kali ini saya akan menjelaskan 25 resource-nya saja. Nah, pertama cara editnya itu dengan menekan ini. Nah, kan ini ada tulisan turn editing off. Nah, kalau tulisannya turn editing off itu artinya sudah mulai bisa diedit. Kalau seperti ini nih, kalau tulisannya turns editing on, ini artinya halaman ini tidak bisa kalian edit, jadi harus di on kan. Nah, jadi kalau sudah tulisan turn editing off, berarti udah bisa dipakai atau bisa bisa diedit. Nah, pertama, kalau mau buat resource, nah ini ada ini ya announcement, permukaan, bawahnya saya udah buat satu kelas. Coba-coba. Nah, kita kalau mau bikin resource kayak ini nih, kita tinggal pencet and activity or resource. Nah, untuk edukasi ini activity sama resource-nya banyak banget. Ada 25 activity and resource. 25 resource. Oke, kita mulai. Yang pertama, assignment digunakan oleh guru sebagai tempat untuk pengumpulan soal atau tugas. Pada fitur itu dapat mengunggah file dalam bentuk apa saja seperti Word, PDF, JPG, dan lainnya. Ketentuan file yang diunggah maksimal 2 MB dan maksimal 20 kertas. Terus fitur yang kedua ada fitur attendance, yaitu fitur yang digunakan oleh guru untuk memeriksa kehadiran siswa. Nah, saya kasih tambahan ya. Untuk attendance ini, selain absen, itu kalian bisa memberikan status hadir, tidak hadir, terlambat, atau izin. Seperti yang Selanjutnya, fitur editing button, fitur yang digunakan untuk video conference sehingga pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus atau pertemuan tatap muka dalam jaringan. Jadi, siswa hanya perlu melakukan enter the room sesuai dengan jadwal pertemuan pembelajaran. Terus selanjutnya, fitur ini digunakan oleh
guru untuk mengunggah buku pembelajaran versi e-book yang menjadi sumber bacaan dalam pembelajaran sehingga siswa yang akan mendownload tinggal mengklik judul filenya saja dan otomatis terdownload. File yang diunggah dapat berupa file Word, PDF, JPG, dan lainnya. Kemudian ada fitur chat. Fitur chat itu apa sih? Nah, the chat activity model adalah nanti siswa-siswa itu berpartisipasi lewat teks nih dengan uh, waktu nyata sinkronus atau diskusi langsung. Jadi chat ini semua akan online bersama. Nah, nanti kita akan melakukan diskusi berupa pesan seperti itu. Kemudian ada fitur choice. Nih, lambangnya yang ini nih, fitur choice. Nah, fitur choice ini itu kita ada aktivitas pembelajaran yang nanti ada salah satu pertanyaan dan nanti harus memilih mana pilihan yang lebih bagus. Nah, misal nih choice tuh hari ini kita mau belajar apa gitu. Misal kalau mostly banyak pilihan untuk belajar sejarah Pitagoras, ya kita belajar Pitagoras itu. Kalau nanti ada rumusnya, pada anak-anak milih rumus dulu, nanti uh, kita belajar rumus dulu nih. Nanti si guru bisa langsung melihat, selalu melihat apa nama siswa dan bagaimana responnya. Itu. Nah, kemudian ada database. Database itu, ini database ini buat mengelola lah bagaimana kelas bakal ditolak absensinya dan sebagainya. Nanti datanya masuk di sini database. Gitu. Dan ada external tool. Nih, external tool ya. External tool atau alat eksternal. Nah, nanti alat eksternal itu menghubungkan edukasi dengan situs lain atau materi pembelajaran dari penerbit. Misalnya nggak bisa di-download. Nah, pokoknya kalau nanti ada situs luar atau diperlukan penyedia alat pendukung LTI, external tool ini adalah resource yang cocok untuk kasus tersebut. Nah, masukan, sekarang masuk ke masukan. Nah, ini tuh masukan itu atau feedback. Kalau di webnya langsung nanti tulisannya feedback ya, ini karena saya translate. Nah, itu aktivitas umpan balik yang memungkinkan guru membuat survei khusus, mengumpulkan bagaimana umpan balik dari peserta didik nih. Entah itu nanti surveinya pilihan ganda atau ya tidak atau input teks atau deskripsi. Nah, pokoknya ini tuh buat kasih masukan lah, masukan buat gurunya pembelajarannya gimana, buat evaluasi seperti itu. Terus file ini kami Fitur file ini digunakan oleh guru untuk mengunggah modul pembelajaran yang telah disusun oleh guru sehingga siswa yang akan mendownload tinggal mengklik judul filenya saja dan otomatis terdownload. File yang diunggah dapat berupa file Word, PDF, JPG, dan lain-lain. kali ini ada fitur folder. Ini karena saya rasakan namanya jadi map ya, tapi aslinya namanya folder. Nah, bedanya folder tadi sama file itu lebih ke pengumpulan. Kalau semisal file tadi kan PDF-nya itu masing-masing. PDF-nya satu, Word-nya satu, JPG-nya satu. Nah, folder ini tuh mengelompokkan tersebut. Jadi anak-anak tuh lebih mudah. Jadi misal udah 5 folder nih, ternyata 2 folder tidak terkait, terus 3 folder terkait. Nah, 3 file terkait tadi
bisa dikumpulkan dalam satu folder gitu. Lebih ke pengumpulan. Selanjutnya terdapat fitur forum. Nah, fitur forum ini digunakan untuk memproduksi dan tanya jawab di mana peserta didik bebas menyampaikan pertanyaan dan memberikan tanggapan melalui fitur ini tanpa terbatas waktu. Izin menambahkan ya. Nah, untuk forum, bedanya forum sama chat itu apa sih? Kalau chat tadi kan sinkronus. Nah, untuk forum ini asinkronus atau walau walaupun misal jadi nggak harus semuanya harus online, nggak bisa di terbagi tuh, seperti itu. Lanjut. Ayo, Mas. Glossary, glossary atau lebih ke gimana ya saya ngomongnya? Glossary itu lebih ke KBBI-nya, maksudnya makna dari kata-kata yang susah atau masih asing didengar oleh dalam konteks ini peserta didik. Nah, nanti glosari ini ditentukan dari kata dari awalan A sampai awalan pokoknya sesuai alfabet. Nah, nanti kata-kata yang sukar didengar, misal konferensi atau forum atau mungkin untuk kelas 4 SD itu kata-kata susah. Misal Pitagoras atau uh, sudut khusus. Misal kata khusus mungkin ada anak yang belum tahu. Glossary ini itu memberi keterangan-keterangan kata-kata yang susah tersebut. Jadi lebih mudah dipahami untuk anak-anak atau seperti itu. Itu singkatan dari paket HTML 5 konten interaktif seperti presentasi, video, multimedia lainnya, pertanyaan kuis, permainan, dan lainnya. Nah, aktivitas 5 High 5P ini memungkinkan ditambahkan dalam kursus atau pembelajaran. Pokoknya ini High 5P ini tuh semuanya otomatis langsung masuk ke buku nilai. Seperti itu. Pokoknya bisa diatur secara otomatis lah dengan menggabungkan web. MS Content Pages. Message. Pages. Apa sih? Paket konten IMS. Nah, paket konten IMS itu udah kumpulan file yang dikemas menurut standar yang disepakati sehingga dapat digunakan kembali dalam sistem yang berbeda. Nah, model paket konten IMS memungkinkan paket konten tersebut diunggah sebagai filezip dan ditambahkan ke kursus sebagai sumber daya. Pokoknya paket konten IMS itu bisa jendela atau menu atau tombol navigasi, pokoknya lain-lain lah. Oh, ya. Ya, kami. Selanjutnya adalah interaktif konten. Fitur ini membantu guru untuk membuat video interaktif berupa kumpulan pertanyaan seperti pilihan ganda dan presentasi. Interaktif interaktif konten ini juga dapat untuk bagi konten secara efektif. Ini dan skor pengguna dilakukan menggunakan KSIP dan tersedia melalui model hakikat bahwa saat ini ada kemungkinan bagi orang-orang dengan keterampilan pemrograman untuk berbuat curang dalam interaksi H5P dan memperoleh skor penuh tanpa mengetahui jawaban yang benar.
H5P tidak boleh digunakan untuk ujian atau sejenisnya. Berarti ini cuma buat konten interaktif, ya biasanya sama permainan. presentasi. Iya. Ini kayak misal ada untuk mungkin kelas rendah ya, misal ada tulisan ular sama gambar ular. Nah, nanti ada nyambungin nih, gitu. Bisa buat-buat gitu. Kalau saya baca dari ini ya, Selanjutnya ada ular ya. label mana? fitur 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 label ini memungkinkan teks dan multimedia dimasukkan ke dalam halaman kursus berbeda dan aktivitas lain. Label ini sangat berguna dan membantu meningkatkan tampilan suatu kursus jika digunakan dengan bijaksana. Label dapat digunakan untuk panjang aktivitas dengan subjudul atau gambar, lalu untuk menampilkan file suara atau video di halaman kursus, menambahkan bentuk. Kemudian ada lesson, research lessons. Lesson ini tuh pembelajaran. Nah, di activity ini guru tuh bisa ngasih penjelasan bagaimana kita pembelajarannya tentang nanti nanti pembelajarannya ini nanti mencet yang ini atau mencet yang itu. Misal kalau habis ini baca yang ini. Nah, dalam lesson ini tuh ada banyak pilihan-pilihan yang disediakan oleh edukasi ini. Ya. Setelah instruksi itu ada pilihan ganda, itu langsung ada tombolnya, atau mungkin mencocokkan atau jawaban pendek. Pokoknya ini pembelajaran. Nanti ini sangat cocok buat guru untuk memberikan self-directed learning tentang topik baru yang akan dijelaskan ke peserta didik. Page. Ada 10 menit lagi. dan ada page yaitu modul halaman memungkinkan guru membuat sumber halaman web menggunakan editor teks. Nah, ini membantu banget untuk guru membuat web baru. Nanti web ini juga bisa kita masukkan lagi di edukasi. Jadi lebih mudah diakses melalui penggunaan mobile. Gitu. Selanjutnya, fitur quiz. Fitur quiz ini digunakan untuk siswa melakukan quiz pada saat pembelajaran. Jadi peserta didik cukup mengklik mengerjakan soal yang tersedia sesuai dengan waktu yang sudah diatur oleh guru. Package SCORM itu sekumpulan file yang dikemas sesuai standar objek pembelajaran yang disepakati. Nah, nanti modul aktivitas SCORM ini memungkinkan untuk diunggah dalam file zip dan ditambahkan ke kursus. Nanti konten bisa ditampilkan dalam beberapa halaman dengan navigasi antar halaman. Ada berbagai pilihan untuk menampilkan konten dalam jendela pop-up dengan daftar isi, dengan daftar navigasi, dan lain-lain. Nah, kegiatan SCORM ini umumnya mencakup pertanyaan-pertanyaan dengan nilai yang dicatat. Nah, biasanya untuk mempresentasi multimedia dan animasi sebagai alat assessment tool juga. Tapi dengan cara yang lebih bagus.
Terus selanjutnya fitur survei. Fitur survei ini menyediakan sejumlah instrumen survei yang terverifikasi yang terbukti berguna dalam menilai dan stimulasi pembelajaran di lingkungan online. Jadi, seorang guru dapat menggunakan fitur ini untuk mengumpulkan data dari siswanya yang akan membantu mereka mempelajari kelasnya dan merefleksikan pengajarannya sendiri. Terus selanjutnya ada fitur URL. Fitur URL ini digunakan guru dan siswa untuk mengupload alamat URL dari video atau bahan materi pembelajaran ke dalam LMS. Terus ada wiki. Wiki adalah Wiki Prasetyo. yang memungkinkan peserta untuk menambah dan mengedit koleksi halaman web. Wiki ini bersifat kolaboratif, jadi siswa ataupun guru dapat mengedit atau setiap orang dapat mengeditnya. Di mana setiap orang mempunyai wiki mereka sendiri yang hanya dapat mereka edit. Wiki memiliki banyak kegunaan seperti untuk catatan kuliah kelompok, terus untuk secara kolaboratif menulis buku online atau membuat konten topik yang ditetapkan oleh tutor mereka. Selanjutnya, workshop. Workshop ini cukup menarik karena nanti siswa tuh menilai siswa yang lain. Nah, jadi workshop ini bisa sebagai cara untuk pengumpulan review dan assessment dilihat dari siswanya. Nah, nanti siswa tuh mengumpulkan digital konten atau file yang berisi mungkin spreadsheet berisi tentang penilaian mereka tentang teman-teman yang lainnya. Misal ada kerja kelompok, terus kelompoknya tuh gimana gitu. Seperti itu. Selanjutnya ada fitur Zoom Meeting. Fitur ini sama seperti fitur Big Blue Button yang digunakan untuk video conference dalam pembelajaran atau video langsung. Ya, langsung. Sinkronus. Nah, kan kita sudah belajar nih penjelasan bagaimana. Nah, kita lihat dalamnya gimana. Nah, kita ambil contoh assessment aja ya. Yang easy peasy. Nah, semua di resource dan tools yang ada di Educat itu hampir mirip-mirip semuanya. Terutama di sini. Generalnya itu pasti ada nih nama assessment-nya. Nanti kalau attendance ya attendance dan sebagainya. Misalnya materi 1. Nah, ini misal materi 1. Kan ya materi 1 misal. Nah, deskripsinya apa bla 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 bla. Misalnya Pitagoras tadi ya. Pitagoras. Pembelajaran Pitagoras. Penilaian pembelajaran Pitagoras. Assessment kan. Penilaian Pitagoras 1. Nah, kita drop nih file yang nanti kita munculkan dalam assessment-nya. Nah, ini yang wajib banget teman-teman tahu tentang availability. Nah, availability. Nah, pertama ada menu allow submission form. Nah, itu artinya misi ini nih atau tugas ini nih, assessment ini itu bisa dibuka kapan? Misal tanggal 11, jangan tanggal 11 lah. Tanggal 12. Ini kalau harusnya nih ini allow submission form. Nah, ini tuh mulainya misinya nih atau
assessment ini. Kita ambil contoh assessment. Misal tanggal 12 Maret tahun 2000. Nah, ini menunjukkan jam. Terus ini menunjukkan. Nah, misal kita mulai 00. Nah, lalu due date. Due date tuh berakhirnya ruangan ini, assessment ini kapan? Anak-anak bisa mengisi itu terakhir kapan? Ditutup gitu. Saya tahu tanggal 10 tanggal Yang udah 13. Nah, terus ini cut off nggak usah perhatikan, remain migrate itu mengingatkan kapan kalian harus mengisinya. Nah, ini ada submission tips. Ini kalian persyaratan-persyaratannya lah. Tadi ya udah disebutin. Ya, udah disebutin tadi ya. Nah, terakhir kalian tinggal save and display untuk memunculkan di kelasnya. Nah, lihat create instrument. Kita kembali ke kelas. Nah, materi 1 tadi. Nah, tadi sedikit banyak penjelasan tentang 25 resource yang ada di Edukati. Nah, gimana, menarik kan? Sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita explore tentang LMS. Mungkin nggak hanya Edukati, tapi karena keterbatasan waktu dan tugas, kali ini kita hanya menjelaskan tentang Edukati. Nah, itu saja saya dan teman saya Ersalina memberikan penjelasan tentang Edukati. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.